Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dengan NIM 2311066. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester Masail Fikih Al-Hadisah, yaitu membuat video mengenai jawaban dari soal yang telah Bapak berikan. Selaku dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ihsan Al-Jauhari. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting yang telah dicantumkan dalam soal UAS akhir semester Masail Fikih Al-Hadisah. Yang pertama ada bayi tabung atau test tube baby, yang kedua ada aborsi atau abortus, dan yang ketiga ada poligami. Di sini saya dibantu menjelaskannya dengan PowerPoint yang telah saya buka sendiri. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang bayi tabung atau test tube baby. Yang pertama, analisis proses bayi tabung atau in vitro fertilization atau IVF. Bayi tabung adalah proses pembuahan antara sperma suami dan ovum istri di luar rahim, lalu embrio ditanam kembali ke dalam rahim istri. Jadi, tujuan utama dari bayi tabung ini adalah mengatasi masalah interfertilitas pasangan suami istri sah secara syar'i. Dalam hukum Islam memandang apakah diperbolehkan bayi tabung ini? Yang pertama, diperbolehkan jika sperma, ovum, dan rahim berasal dari pasangan yang sah. Jadi sudah jelas ya teman-teman, tidak sah proses bayi tabung jika sperma, ovum, dan rahim berasal dari pasangan yang belum sah. Tuh. Yang kedua itu tidak diperbolehkan jika ada pihak ketiga, sperma donor, ovum donor, atau rahim titipan. Pihak ketiga ini misalkan suami itu memiliki istri simpanan, atau misalkan berhubungan dengan istrinya yang pertama lalu menitipkan ke seorang yang belum sah menjadi istrinya yang kedua, itu namanya pihak ketiga. Jadi sudah jelas sekali, bayi tabung ini adalah proses pembuahan antara sperma suami dan ovum istri di luar rahim, lalu embrio ditanam kembali ke rahim istri. Misalkan ketika suami istri tersebut sudah berhubungan intim, lalu mereka menitipkan embrio tersebut di luar rahim istrinya, lalu kembali lagi ke rahim istrinya. Yang kedua, jika seorang ibu melakukan bayi tabung untuk menjaga tubuhnya tetap menawan, apakah diperbolehkan? Di dalam motif non-medis seperti menjaga bentuk tubuh atau karir, tidak dianjurkan dalam Islam. Karena yang pertama, menyimpang dari tujuan utama pernikahan dan prokreasi. Tujuan dari pernikahan adalah membuat bahagia dan memberi keturunan kepada suami kita atau keluarga kita. Jika tujuan ingin menikah hanya ingin dinafkahi, itu belum sempurna tujuan dari pernikahannya. Karena tujuan dari menikah adalah sakinah mawaddah warahmah, untuk membuat mendirikan keluarga yang baik. Yang kedua itu menunjukkan sikap tidak menerima kodrat kehamilan. Teman-teman, jika kita menikah, berarti kita sudah siap menerima konsekuensi apapun. Karena kodrat seorang perempuan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu hamil, melahirkan, dan menyusui. Ketika ketiga kodrat ini kita tidak menjalaninya, apakah kita layak disebut sebagai perempuan atau seorang ibu dan seorang istri?
Sedangkan kodrat perempuan itu ada 3, hamil, melahirkan, dan menyusui. Yang ketiga itu berpotensi menjadikan anak sebagai proyek, bukan amanah. Jadi ketika kita ingin tetap bergaya walaupun sudah menikah, boleh, tetapi ada aturannya. Kita boleh menjaga diri kita, mengurus diri kita agar tetap dilihat cantik di depan suami. Tapi kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kodrat kita sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri, teman-teman. Ada pertimbangan etikanya. Yang pertama, anak bukan hasil komodifikasi. Dan yang kedua itu, kehamilan adalah proses sakral dan penuh tanggung jawab. Seorang perempuan yang hamil itu bukan hanya hamil dan melahirkan, tetapi dia akan menjadi seorang al-umum madrasatul ula, seorang madrasah pertama bagi anaknya. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak, teman-teman. Jadi kita harus bisa memberikan bimbingan kita kepada anak kita. Itu makanya ketika kita siap akan menikah, berarti kita sudah siap menerima konsekuensi apapun itu. Dari kita harus bertanggung jawab sebagai seorang istri, seorang ibu nantinya. Kita harus bisa menegakkan kodrat kita. Yang ketiga itu, yang pertama, hamil, melahirkan, dan menyusui. Pekerjaan lainnya itu bisa dikerjakan oleh suami. Kewajiban seorang perempuan itu hanya 3, teman ya. Dan yang ketiga, bagaimana hukum Islam tentang bayi tabung ini, tentang rahim titipan atau surrogate mother? Pengertiannya itu membesarkan janin hasil sperma dan ovum istri dalam rahim wanita lain yang bukan istrinya, itu pengertian dari bayi tabung. Jadi membesarkan janin dari hasil suami istri, tetapi menitipkan dalam rahim perempuan lain yang bukan istrinya, itu perlu dipertanyakan lagi, teman-teman. Apakah boleh dalam hukum Islam? Hukumnya haram dalam pandangan mayoritas ulama dan MUI. Yang pertama, mengapa haram? Karena dapat merusak nasab atau keturunan. Jadi, jika misalkan seorang suami istri telah melakukan hubungan intim dan menitipkan anak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada wanita lain, apakah itu disebut anak kandungnya atau anak yang telah melahirkan tersebut, yang dititipkan kepada wanita tersebut? Itu perlu dipertanyakan dan akan merusak nasab seorang anak itu. Itu makanya haram dalam pandangan mayoritas ulama dan MUI. Yang kedua itu akan menimbulkan konflik hak keibuan. Jika anak itu sudah besar, maka akan diperebutkan oleh 2 orang ibu. Kata seorang ibu satunya, saya yang sudah saya dengan suami saya itu hasilnya. Sedangkan dalam ibu satunya itu katanya saya yang sudah hamil dan melahirkannya, itu anak saya. Jadi perlu dipertanyakan bahwa ini anak siapa. Tuh. Yang ketiga, berpotensi membuka pintu praktik sewa rahim komersial. Jadi takutnya kedepannya, apalagi pada masa sekarang ini, orang-orang akan membuka pintu praktik sewa rahim. Itu masa harus kedepannya ini harus selalu sebegitu terus demi menjaga tubuhnya yang tetap ideal. Itu akan hilang kodrat sebagai seorang ibunya. Dan yang alasan larangan dari bayi tabung ini, Al-Quran menyebutkan ibu adalah yang mengandung dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 2. Yang kedua, dalam surah Al-Ahzab ayat 5, Islam menjaga kehormatan dan kejelasan nasab. Benar sekali ya teman-teman, karena seorang ibu adalah yang mengandung. Jadi seorang ibu yang akan siap mengandung 9 bulan di dalam perutnya untuk melahirkan seorang anak zuriat dari dia sendiri, untuk menambah keturunan.
Jadi kesimpulan dari tentang bayi tabung ini adalah diperbolehkan dalam Islam bila sepenuhnya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Yang kedua, karena alasan estetika atau karir tidak sejalan dengan maqasid syariah. Yang ketiga itu, rahim titipan hukumnya haram karena mengganggu kejelasan nasab dan hukum keluarga. Itu teman-teman. Jadi bayi tabung ini diperbolehkan bila dilakukan oleh suami istri yang sah. Jika berbahaya bagi seorang ibu itu untuk mengandung, boleh menitipkan ke wanita lain. Tapi jika tidak berbahaya karena alasan ingin cantik, tetap ideal, itu sangat-sangat sakral dan sangat-sangat mungkin haram hukumnya teman-teman. Jadi itulah penjelasan saya tentang bayi tabung. Materi yang kedua itu adalah poligami. Poligami adalah artinya itu seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri. Itu namanya poligami. Misalkan memiliki 1, 2, 3, dan 4. Seorang laki hanya bisa memiliki dalam Islam paling maksimal itu 4 istri teman-teman. Jadi poligami secara singkatnya itu memiliki istri yang lebih dari satu. Ya, artinya membagikan rasa cinta dan sayangnya itu kepada istri yang kedua atau yang ketiga dan yang keempat. Itu namanya poligami atau membagi. Apakah saya setuju dengan poligami? Ya, tentunya saya tidak setuju dengan poligami. Poligami, mengapa saya tidak setuju dengan poligami? Jadi, dalam Islam, keadilan dalam poligami sangat sulit diwujudkan. Karena pada Al-Quran mensyaratkan, jika tidak mampu berbuat adil, maka satu istri saja cukup. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Jadi seorang suami ingin melakukan poligami itu ada beberapa syarat, yaitu mampu dan sudah izin kepada istri yang pertama. Jika seorang suami menikah lagi tanpa adanya izin dari istri pertama, itu namanya perselingkuhan. Namun jika ia ingin memiliki istri lagi, yang pertama harus izin kepada istri yang pertamanya itu dan mampu berbuat adil dengan membagikan adil hartanya, kasih sayangnya dan cintanya. Jika tidak mampu dari berapa hal tersebut, maka istri satu saja cukup teman-teman. Dalam masa sekarang ini tuh, jangan kaitkan dengan pada zaman Nabi terlebih dahulu, karena sekarang kita tuh beda makom teman-teman ya. Jadi seorang laki-laki pada zaman sekarang itu, jika kalian tidak bisa berbuat adil, maka satu istri saja cukup. Ya. Dalam praktek, poligami lebih sering menimbulkan konflik rumah tangga, kecemburuan, dan ketidakstabilan psikologis pada istri dan anak. Jadi jika orang yang melakukan poligami ini tidak bisa membuat adil keluarganya, misalkan kasih sayangnya melebihi kepada istri yang kedua, namun istri yang pertama dicuekkan, dan misalkan memiliki banyak anak, tidak bisa membagi waktu dan cintanya kepada anak-anak itu, maka tidak boleh dibolehkan poligami teman-teman. Itu akan membuat konflik rumah tangga dan akan membuat bercerai, membuat istrinya yang pertama stres atau istri yang kedua stres gitu. Jadi saya pernah melihat itu dalam konten kreator TikTok, seorang yang melakukan poligami itu, mereka adil karena saya melihat, katanya itu dalam kontennya, anak dari istri pertama itu lebih banyak daripada istri kedua. Jadi dia lebih memberikan waktu banyak kepada istri yang pertama daripada istri yang kedua itu. Yang ketiga, kebutuhan seksual atau usaha ekonomi bukan alasan utama secara syar'i, karena Islam juga mendorong pengendalian diri. Quran surah An-Nur ayat 30. Jadi jika melakukan poligami hanya karena ingin memuaskan nafsunya, itu tidak diperbolehkan teman-teman ya. Karena Islam juga mengajari tentang pengendalian dirinya dan
tentang kebutuhan seksualnya dan usaha dan ekonominya. Tuh. Yang keempat itu dari sudut psikolog dan sosiologi, poligami bisa merusak ikatan emosional dalam keluarga. Jadi banyak sekali seorang perempuan yang tidak ingin dipoligami. Mungkin rata-ratanya 90% dari 10%. Tuh. Orang yang ingin dipoligami itu termasuk orang yang sangat kuat, orang yang sangat menuruti permintaan suaminya. Selanjutnya, pandangan hukum Islam tentang poligami. Islam membolehkan poligami maksimal 4 istri jika adil dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Jadi Islam membolehkan poligami itu maksimal 4 istri dalam Islam. Jika lebih apakah boleh? Tidak tahu ya, mungkin boleh, tapi dalam Islam saja menyebutkan 4 maksimal. Tuh. Tetapi tidak menganjurkannya secara mutlak. Tidak menganjurkan seorang suami itu harus mempunyai 4 istri. Ini hanya maksimal jika seorang ingin poligami. Yang kedua, poligami adalah ruksah atau keringanan, bukan perintah utama dalam Islam. Jadi ada keringanan terhadap laki-laki yang ingin poligami itu dalam Islam. Ini bukan perintah dari misalkan Allah atau dari Nabi. Itu hanya keringanan saja. Keberuntungan bagi seorang suami. Nabi Muhammad sendiri monogami selama hidup bersama Khadijah, dan poligami beliau setelah itu memiliki konteks sosial dan dakwah tertentu. Jadi jangan kita bandingkan pada zaman dulu. Misalkan kok Nabi Muhammad dulu banyak istrinya 11, 9 gitu. Itu diperbolehkan dari 4 gitu. Karena kita sekarang beda makom, beda zamannya, teman-teman. Jangan kita nyalahkan nabi-nabi terdahulu. Dalam ajaran Islam modern menekankan makosid syariah, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keluarga yang harmonis. Jika seorang suami ingin keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, maka harus bisa mengendalikan dirinya tersebut untuk menahan nafsunya. Yang selanjutnya itu pandangan hukum negara Indonesia terhadap poligami. Poligami dibolehkan secara terbatas di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan 4, yaitu seorang suami hanya boleh beristri 1 kecuali jika pengadilan memberikan izin. Jadi dalam undang-undang ini seorang suami itu hanya diperbolehkan beristri 1. Namun jika dia ingin memiliki lebih dari 1, maka harus izin dari pengadilan. Yaitu pertama harus bisa izin dari istri yang pertama, baru bisa ke pengadilan. Syarat ke pengadilan: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Misalkan kata suaminya, saya ingin melakukan poligami. Karena apa? Istri saya tidak memberikan kewajibannya terhadap misalkan suaminya. Misalkan dia tidak bisa merawat suaminya, dia tidak bisa memberikan cinta kepada suaminya, dia tidak bisa melayani suaminya secara zahir, secara batin. Itu. Yang kedua, istri mendapat cacat tubuh atau penyakit berat. Seorang suami boleh melakukan poligami jika istrinya cacat dan diperbolehkan juga oleh istrinya. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi seorang suami bisa melakukan poligami jika istri tersebut tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Mungkin jadi dengan poligami dia bisa mendapatkan keturunan gitu dengan istrinya yang baru. Peraturan tambahan itu harus ada izin istri pertama, harus ini teman-teman. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 55 dalam kompilasi hukum Islam pasal 55 sampai dengan 59. Yang terakhir,
keadilan finansial dan emosional harus dibuktikan di pengadilan. Misalkan, jika ingin melakukan poligami yang sudah mengajukan syarat di atas, yang terakhir harus bisa memberikan syarat secara finansialnya, itu harus mampu jika ingin melakukan poligami, teman-teman ya. Jadi kesimpulan dari materi tentang poligami ini, poligami bukan kewajiban dalam Islam, tetapi bentuk pengecualian dalam situasi tertentu. Yang kedua, dari sisi hukum negara, poligami diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, secara sosial dan fisiologis, monogami lebih ideal untuk stabilitas rumah tangga pada zaman modern ini. Tuh. Terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang aborsi. Materi yang ketiga atau yang terakhir adalah aborsi atau abortus. Aborsi di sini secara umumnya adalah penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim. Jadi, aborsi ini adalah secara kasarnya itu membunuh janin yang sebelum dilahirkan. Jadi, janin yang masih di dalam kandungan ibunya itu dibunuh secara sengaja. Itu namanya aborsi dengan alasan tertentu, akan kita bahas nantinya. Dalam Islam, aborsi dinilai sebagai bentuk penghilangan nyawa yang sangat dijaga dalam maqasid syariah. Jadi aborsi ini dalam Islam sebagai bentuk penghilangan nyawa seorang bayi yang sama sekali tidak berdosa, dengan alasan mungkin karena seorang bayi tersebut tidak diinginkan atau tidak diharapkan, dengan alasan mungkin akibat hasil dari hubungan di luar nikah, atau alasan dia takut tidak bisa menafkahi anaknya itu. Dalam Quran Al-Isra ayat 31 yang berbunyi artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jadi seorang ibu melakukan aborsi takut miskin atau takut tidak bisa menafkahi anak tersebut, itu sangat alasan yang sangat tidak masuk akal. Sedangkan dalam Islam, anak ini adalah rezeki, bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam bentuk seorang manusia, seorang makhluk hidup itu. Itu namanya rezeki dari Allah yang sangat tidak bisa kita pungkiri nikmatnya itu. Itu adalah titipan dari Allah seorang anak itu, teman-teman. Jadi seorang ibu itu melakukan aborsi karena takut miskin, karena takut akan menghabiskan uangnya membeli pampers, membeli susu. Itu apakah termasuk ibu yang baik gitu, melakukan seperti itu? Takut anaknya tidak bisa makan, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Pandangan para ulama tentang aborsi. Sebagian mayoritas ulama mengatakan aborsi setelah janin berusia 4 bulan atau 120 hari haram secara mutlak karena ruh telah ditiupkan. Jadi dalam mayoritas ulama haram melakukan aborsi jika janin sudah berusia 4 bulan atau 120 hari karena sudah ditiupkan ruh atau nyawa di dalam janin tersebut. Jadi sudah bisa dikatakan sudah bernyawa di dalam kandungan ibunya. Jadi haram untuk dibunuh. Tuh. Ya, jika melakukan aborsi sebelum 20 hari apakah boleh? Maka kita bahas. Sebagian mazhab, ada 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi mengatakan dibolehkan dengan alasan syar'i yang kuat. Dalam mazhab Maliki mengatakan haram mutlak sejak awal kehamilan. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan makruh atau haram, tergantung alasan dan waktu pelaksanaannya. Dalam Fatwa MUI 2005 mengatakan aborsi dilarang kecuali untuk alasan darurat medis untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Jadi dalam mazhab Imam Maliki haram melakukan aborsi walaupun
sejak awal kandungan itu haram dalam mazhab Imam Maliki. Namun dalam mazhab Imam Hanafi dibolehkan dengan alasan syar'i yang kuat, dengan alasan tertentu dibolehkannya. Dan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan makruh atau haram tergantung dengan alasan dan waktu pelaksanaannya. Sekarang alasannya, jika seorang ibu ini melahirkan anak ini, maka akan bahaya bagi nyawa ibunya, itu diperbolehkan dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Namun di dalam mazhab Maliki itu tidak boleh, teman-teman, walaupun sejak awal kehamilan, walaupun belum diisi ruhnya. Dalam fatwa MUI, aborsi dilarang kecuali untuk alasan darurat. Dalam MUI, aborsi ini dilarang walaupun sejak awal kehamilan seperti mazhab Imam Maliki. Tapi misalkan untuk menyelamatkan nyawa ibunya itu diperbolehkan. Yang selanjutnya, aborsi karena anak cacat, apakah boleh? Aborsi karena anak cacat sebelum 120 hari. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan ulama kontemporer memperbolehkan aborsi sebelum 4 bulan kehamilan jika janin mengalami cacat berat yang tidak bisa disembuhkan dan akan menyebabkan penderitaan besar. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang penciptaan manusia dalam rahim. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Sampai kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum aborsi setelah 4 bulan atau 120 hari apa diperbolehkan? Dalam mayoritas ulama, haram secara mutlak kecuali jika nyawa ibu terancam. Dan aborsi karena cacat janin tidak dibolehkan karena janin sudah bernyawa dan dianggap manusia utuh. Membunuhnya dianggap sebagai pembunuhan jiwa yang dilarang. Jadi ketika sudah berusia 4 bulan itu sudah diberikan ruh. Sama sekali kalian seperti orang penjahat jika membunuh anak sudah bernyawa dalam kandungan. Dalam dalil, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Quran surah Al-Isra ayat 33. Selanjutnya, solusi terbaik dari tindakan aborsi. Yang pertama, pendidikan seks dan akhlak Islami sejak dini, terutama untuk remaja. Jadi sangat penting sekali pada masa sekarang ini menjaga pergaulan kita masing-masing, teman-teman. Kita introspeksi diri. Takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti aborsi, abortus, atau menggugurkan kandungannya karena berlebihan dalam bergaul. Yang kedua, penguatan ketahanan keluarga dan moral, menghindari hubungan bebas. Sebenarnya kekang dari orang tua itu sangat penting bagi seorang anak, apalagi bagi seorang anak perempuan. Dulu saya mikir seorang orang tua yang selalu mengekang itu adalah seorang orang tua yang egois. Ternyata ketika saya sudah melihat di masa sekarang ini, orang tua yang ngekang itu bukan berarti jahat, tapi dia menjaga anak-anaknya, apalagi anak perempuan. Anak perempuan jika dibebaskan itu akan lebih buruk dari anak laki-laki, teman-teman. Apalagi seorang perempuan ini masih bodoh untuk mudah dibodoh-bodohi seorang laki-laki. Sama juga untuk anak laki-laki. Seorang tua itu harus bisa membatasi pergaulan. Kalau seorang laki-laki ini batasinya untuk bergaul, perempuan ini. Bahkan seorang anak perempuan itu sangat ketat itu membatasi pergaulannya, takut akan terjadi hal seperti yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu
konseling dan pendampingan bagi pasangan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Misalkan seorang yang sudah menikah seorang yang sudah menikah melakukan hubungan, lalu hamil, lalu anak tersebut tidak diinginkan oleh orang tersebut, maka mereka ingin melakukan aborsi. Jadi apakah pantas? Sedangkan dari hasil mereka sendiri, tapi mereka tidak ingin. Kalau seperti itu masalahnya, harus bisa dong membatasi permasalahan dari sebelum menikah tersebut. Misalkan kayak musyawarah kepada suami dan istrinya bahwa kita menunda dulu, seperti itu. Yang keempat, peningkatan layanan kesehatan reproduksi syariah. Yang kelima, alternatif adopsi. Jika tidak mampu merawat anak, jadi bisa kita melakukan adopsi. Jika kita misalkan mungkin merasa tidak mampu dalam mengandung, melahirkan, seperti itu. Yang kelima, peran lembaga keagamaan dan pemerintahan dalam sosialisasi hukum Islam dan etika medis. Jadi sangat penting sekali itu peran lembaga keagamaan dan pemerintahan dalam sosialisasi hukum Islam dan etika dalam medis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kesimpulannya, aborsi dalam Islam sangat sensitif dan hanya dibenarkan dalam kondisi darurat medis. Etika pendidikan dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk mencegah dan menangani fenomena ini. Baiklah teman-teman, selesainya materi yang sudah saya bahas dari 3 poin tadi. Yang pertama ada bayi tabung, poligami, dan yang terakhir ada aborsi atau abortus. Jika penyampaian saya kurang jelas, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan saya banyak berterima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Johari yang telah memberikan saya tugas untuk melatih saya dalam berbicara dan melatih saya dalam percaya diri. Jadi saya mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.